Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Mentari pagi bersinar hangat di langit kota Tegal. Udara yang segar menyambut 4 sahabat, Reni, Mita, Lisa, dan Siska, yang tengah bersiap-siap untuk perjalanan liburan mereka. Sudah lama mereka merencanakan perjalanan ini, dan akhirnya, setelah melewati minggu-minggu penuh tugas kuliah, mereka bisa menikmati waktu santai bersama. Aku nggak sabar buat jalan-jalan. Udah lama banget nggak liburan, kata Lisa sambil meregangkan tubuhnya. Mita mengangguk. Iya, semoga tempatnya sebagus yang difoto. Mereka telah memilih sebuah tempat wisata alam yang terkenal dengan pepohonan besar dan suasana asri. Tempat itu tidak terlalu jauh dari kota, sekitar 2 jam perjalanan dengan mobil. Mereka menyewa mobil kecil dan berangkat pagi-pagi agar bisa menikmati udara segar sebelum kawasan wisata ramai dikunjungi orang lain. Di perjalanan, mereka bercanda dan mendengarkan musik. Siska, yang duduk di kursi depan, memainkan playlist favorit mereka. Lagu-lagu pop mengalun pelan, menciptakan suasana perjalanan yang menyenangkan. Ada yang bawa camilan nggak? Tanya Reni dari kursi belakang. Tenang, aku bawa banyak. Mita mengangkat tas ranselnya dengan bangga. Ada keripik, coklat, dan minuman juga. Good, aku lapar, kata Siska sambil tertawa. Mobil mereka akhirnya memasuki area wisata. Jalan mulai berubah menjadi tanah berbatu dengan pepohonan tinggi yang berjejer rapi di sisi kiri dan kanan. Angin sejuk berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Di kejauhan, suara burung berkicau berpadu dengan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Begitu tiba, mereka turun dari mobil dan menghirup udara segar dalam-dalam. Tempat ini keren banget, seru Lisa sambil mengambil ponselnya untuk mengambil foto. Pepohonan besar menjulang tinggi, menciptakan suasana rindang yang menenangkan. Beberapa pengunjung lain tampak sedang berjalan-jalan atau duduk-duduk di bawah pohon menikmati keindahan alam. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan sebuah pohon tua yang sangat besar di sudut area wisata. Batangnya begitu lebar hingga diperlukan 5 orang dewasa untuk melingkari batangnya dengan tangan. Daun-daunnya yang lebat memberikan keteduhan alami. Pohon ini gede banget, ya, kata Mita sambil menyentuh batangnya. Kayak pohon di film-film horor. Lisa tertawa. Jangan mulai ngomongin horor. Kita lagi liburan. Santai dulu. Kita foto di sini aja yuk. Siska mengusulkan. Mereka berempat berdiri di depan pohon itu, bersiap untuk berfoto. Namun, sebelum mereka bisa mengambil gambar, seorang pria parubaya yang juga sedang berkunjung menghampiri mereka dengan ramah. Mau saya fotoin? Tanyanya sambil tersenyum. Reni, yang memegang ponsel, mengangguk senang. Wah, boleh banget, Pak. Terima kasih ya. Mereka menyerahkan ponsel kepada pria tersebut dan segera mengambil posisi. Coba agak rapat sedikit, biar muat semua, kata pria itu sambil mengarahkan kamera. Mereka mendekat dan tersenyum cerah. Siap? 1, 2, 3. Klik. Pria itu mengambil beberapa foto agar mereka punya banyak pilihan. Setelahnya, ia mengembalikan ponsel kepada Reni. Udah, semoga hasilnya bagus, katanya sebelum melanjutkan perjalanannya. Terima kasih, Pak, seru mereka bersamaan. Tanpa mengecek hasil foto, mereka memasukkan kembali ponsel ke dalam tas dan melanjutkan perjalanan. Mereka tidak tahu bahwa foto itu menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Mobil melaju pelan di jalan berbatu yang membawa mereka keluar dari kawasan wisata. Senja mulai turun, menyelimuti langit dengan warna oranye keemasan yang perlahan memudar menjadi ungu kebiruan. Angin sore berhembus lembut melalui jendela mobil yang sedikit terbuka, memberikan rasa nyaman setelah seharian berkeliling di alam. Reni, yang duduk di belakang kemudi, sesekali melirik kaca spion sambil fokus menyetir. Siska di sampingnya sibuk memainkan ponselnya, sementara Lisa dan Mita di kursi belakang menikmati perjalanan dengan camilan yang mereka bawa.
Tadi tempatnya keren banget. Ya, kata Mita sambil mengunyah keripik. Kapan-kapan kita harus ke sana lagi. Lisa mengangguk setuju. Iya, suasananya enak. Rasanya beda aja dari tempat wisata biasa. Siska tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke belakang. Kita belum lihat hasil foto di pohon tua tadi, kan? Oh iya. Reni berseru. Coba cek deh, siapa tahu ada yang blur atau jelek. Bisa kita hapus. Mita membuka galeri ponselnya dan mulai menggulir layar, mencari foto yang mereka ambil tadi siang. Ia tersenyum saat melihat beberapa foto mereka di berbagai sudut wisata. Hingga akhirnya, ia menemukan foto yang diambil oleh pria paruh-baya tadi. Ini dia, serunya sambil menunjukkan layar ke teman-temannya. Mereka berempat mendekat, memperhatikan foto itu dengan antusias. Awalnya, semua tampak biasa. Mereka berdiri berjejer di depan pohon tua, tersenyum cerah di bawah cahaya matahari yang menerobos dedaunan. Namun, hanya dalam hitungan detik, ekspresi mereka berubah. Lisa menyipitkan mata. Tunggu, itu apa? Mita menelan ludah. Jarinya sedikit gemetar saat ia memperbesar foto. Di antara mereka, di antara Lisa dan Siska, ada seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Sosok itu seorang wanita, berdiri diam dengan tubuh sedikit condong ke depan, seolah ikut berpose bersama mereka. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka meremang adalah wajahnya. Pucat, hampir keabu-abuan, dengan mata kosong yang tampak hitam pekat. Rambut panjangnya kusut dan menutupi sebagian wajahnya, tetapi senyuman samar terlihat di sudut bibirnya. Lisa langsung mundur dan memegang dadanya. Astaga, siapa itu? Siska memucat. Kalian pasti bercanda, kan? Ini editan. Tadi kita cuma berempat, kan? Tanya Reni dengan suara bergetar. Aku ingat betul, gak ada orang lain di sekitar kita. Mita mencoba tertawa kecil meskipun suaranya terdengar dipaksakan. Mungkin itu cuma efek cahaya atau ada orang lewat tanpa kita sadar. Tapi posisinya terlalu pas di antara kita, balas Lisa. Dan lihat mukanya, dia kayak nggak normal. Reni merasakan udara di dalam mobil menjadi lebih berat. Ia mencoba tetap rasional. Coba cek foto lainnya. Mungkin ini cuma anomali kamera. Mita kembali menggulir layar. Foto-foto lain tampak normal. Tidak ada sosok aneh di sana. Hanya satu foto itu yang memperlihatkan wanita asing tersebut. Suasana dalam mobil berubah tegang. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya suara roda yang bergesekan dengan aspal yang terdengar. Siska, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara pelan. Kayaknya kita harus hapus foto itu. Lisa menoleh padanya. Kenapa? Entahlah, aku cuma merasa nggak enak. Reni mengangguk. Aku setuju. Kalau itu benar-benar sesuatu yang nggak seharusnya ada, lebih baik kita nggak simpan. Mita, meskipun masih ragu, akhirnya setuju juga. Ia kembali ke layar ponselnya, menekan tombol hapus, dan memastikan foto itu benar-benar hilang dari galeri. Habis, katanya, meski hatinya masih belum tenang. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa beberapa detik setelah foto itu terhapus, layar ponsel Mita berkedip aneh, seperti mengalami gangguan. Dan lebih buruk lagi, di dalam gelapnya kabin mobil, di sudut mata mereka, bayangan samar seorang wanita tampak duduk diam di kursi belakang. Sejak perjalanan pulang dari wisata alam itu, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan mereka. Awalnya, mereka mencoba melupakan foto aneh yang mereka lihat di mobil, menganggapnya hanya anomali atau kesalahan kamera. Namun, kejadian-kejadian ganjil mulai muncul dalam kehidupan mereka satu persatu. Pada malam pertama setelah perjalanan itu, Reni terbangun di tengah malam. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2.47. Kamar kosnya gelap. Hanya diterangi cahaya redup dari lampu jalan yang masuk melalui celah jendela. Ia menghela napas dan mencoba kembali tidur. Tetapi saat hampir memejamkan mata, ia mendengar sesuatu. Suara bisikan. Reni. Matanya langsung terbuka.
Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang di kamarnya. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Reni, pulangkan aku." Suara itu begitu pelan, tetapi terdengar jelas di telinganya. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menyalakan lampu senter, menerangi seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Reni menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma mimpi, pikirnya. Namun, hatinya mengatakan sebaliknya. Sementara itu, Mita mengalami kejadian yang tidak kalah mengerikan. Sepulang kuliah, ia merasa lelah dan langsung merebahkan diri di kasur kosnya. Hujan rintik-rintik turun di luar, menciptakan suasana yang nyaman. Namun, ketika ia berjalan ke dapur untuk mengambil air, langkahnya terhenti. Ada jejak kaki basah di lantai. Mita mengerutkan kening. Ia tinggal sendirian, dan ia ingat betul bahwa ia belum menyentuh air sama sekali sejak pulang. Ia mengikuti jejak itu, jejak kaki kecil, seolah milik seorang perempuan, yang dimulai dari dekat jendela dan berhenti tepat di depan tempat tidurnya. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia perlahan mengangkat kepala, menatap jendela. Jendela itu tertutup rapat. Tidak ada yang masuk. Dengan tangan gemetar, ia menghapus jejak kaki itu dengan kain pel. Berusaha mengabaikan ketakutan yang mulai menyelimuti pikirannya, ia kembali ke tempat tidur dan menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Namun, di luar hujan yang semakin deras, Mita masih bisa mendengar suara samar, seperti seseorang berbisik di dekat jendela. Di tempat lain, Lisa sedang bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Seperti biasa, ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, merapikan rambutnya sebelum berangkat. Ia menyisir rambutnya dengan tenang, sesekali menatap refleksi dirinya sendiri. Namun, sesuatu di belakangnya menarik perhatiannya. Di sudut cermin, ada bayangan hitam. Lisa membeku. Matanya mencoba menangkap lebih jelas. Bayangan itu berdiri di belakangnya, samar-samar, tetapi ia bisa melihat sosoknya. Dengan jantung berdegup kencang, ia membalikkan tubuh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan itu juga sudah tidak ada. Lisa mundur selangkah, napasnya tersengal. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi ia tidak bisa melihatnya. Ia mencoba mengabaikan ketakutannya dan segera keluar dari kamar, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi optik. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan hanya ilusi. Siska, yang selalu menjadi orang paling ceria di antara mereka, juga mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Malam itu, ia tertidur lebih awal karena kelelahan. Namun, di tengah malam, ia merasa ada sesuatu yang menarik rambutnya. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin kuat. Siska mengerang dan membuka mata. Ruangan gelap. Ia menggerakkan tangannya ke belakang, berusaha melepaskan sesuatu yang menarik rambutnya. Tapi tidak ada apa-apa. Ia duduk dengan napas terengah-engah, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tadi itu cuma mimpi, kan? Pikirnya. Namun, ketika ia menyalakan lampu tidur, hatinya mencelos. Di atas bantalnya, ada beberapa helai rambut panjang yang bukan miliknya. Siska langsung berdiri, mengambil ponsel dan menyalakan semua lampu di kamarnya. Ia tidak berani tidur lagi malam itu. Keesokan harinya, keempatnya bertemu di kafe dekat kampus. Awalnya, mereka mencoba berbicara seperti biasa, tetapi suasana terasa aneh. Tidak ada dari mereka yang benar-benar fokus. Akhirnya, Lisa meletakkan cangkir kopinya dan berbisik, "Kalian juga mengalami sesuatu, kan?" Mereka saling pandang. Tidak perlu ada yang menjawab. Dari ekspresi masing-masing, mereka tahu bahwa sesuatu telah mengikuti mereka sejak perjalanan ke pohon tua itu. "Aku dengar suara bisikan di kamar," kata Reni pelan. "Aku lihat bayangan di cermin," sambung Lisa. "Jejak kaki basah di kosku," ujar Mita dengan suara sedikit gemetar. Siska menggigit bibirnya sebelum berkata, "Seseorang menarik rambutku." Suasana hening. "Aku rasa
Reni menarik napas dalam. Sosok dalam foto itu bukan sekadar efek kamera atau pantulan cahaya. Tidak ada yang berani menyanggah. Mereka tahu, apapun itu, telah mengikuti mereka. Dan mungkin, ini baru permulaan. Langit sore mulai memerah saat Reni, Mita, Lisa, dan Siska kembali menyusuri jalan yang membawa mereka ke tempat wisata beberapa hari yang lalu. Keputusan untuk kembali ke sana bukanlah hal yang mudah. Mereka masih diliputi ketakutan setelah mengalami gangguan yang tak bisa dijelaskan. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut mereka. Rasa penasaran dan keinginan untuk menemukan jawaban. Serius, kita harus balik ke sana? Tanya Siska dari kursi belakang. Suaranya terdengar ragu. Kita nggak punya pilihan lain, jawab Lisa. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mita mengangguk. Aku nggak mau terus dihantui tanpa tahu penyebabnya. Reni, yang menyetir, tetap fokus ke jalan. Kalau kita tahu apa yang terjadi di pohon tua itu, mungkin kita bisa menemukan cara buat menghentikan semua ini. Perjalanan terasa lebih sunyi dibandingkan sebelumnya. Tidak ada musik yang diputar di mobil. Tidak ada tawa dan candaan seperti saat pertama kali mereka datang. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Ketika mereka akhirnya tiba di tempat wisata, suasana terasa berbeda. Meskipun masih ada beberapa pengunjung, udara terasa lebih berat, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat mengawasi mereka. Mereka berjalan perlahan menuju loket tiket, di mana seorang pria tua dengan seragam penjaga wisata sedang duduk di bangku kayu, menyeruput kopi dari cangkirnya. Pria tua itu mengangkat kepala saat mereka mendekat. Ada yang bisa saya bantu, Nak? Tanyanya ramah. Reni menelan ludah dan memberanikan diri bertanya. Pak, kami ingin tahu tentang pohon tua di ujung area wisata ini. Mata pria itu sedikit menyipit, seolah menilai mereka. Kenapa kalian tertarik dengan pohon itu? Lisa dan Mita saling pandang, ragu apakah mereka harus menceritakan semuanya. Siska akhirnya berkata, kami mengalami sesuatu yang aneh setelah berfoto di sana. Pria itu terdiam. Ia meletakkan cangkir kopinya dengan pelan. Tatapan matanya berubah menjadi lebih serius. Kalian melihat sesuatu dalam foto itu, bukan? Mereka tersentak. Bagaimana Bapak tahu? Tanya Mita dengan suara hampir berbisik. Pria itu menghela napas panjang. Bukan cuma kalian. Sudah banyak yang mengalami hal yang sama. Keempatnya saling pandang. Jantung mereka berdebar. Apa maksud Bapak? Tanya Reni dengan nada khawatir. Pria tua itu menatap mereka dengan sorot mata yang tajam. Kalian ingin tahu cerita di balik pohon itu? Mereka mengangguk bersamaan. Pria itu mengusap wajahnya, seolah ragu untuk berbicara. Namun akhirnya, ia mulai bercerita. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum tempat ini menjadi kawasan wisata, ada seorang gadis bernama Sri yang sering duduk di bawah pohon tua itu. Sri adalah gadis desa yang pendiam, tapi banyak orang mengenalnya karena kecantikannya. Sayangnya, hidupnya tidak seindah wajahnya. Sri tinggal bersama pamannya, seorang pria kasar yang sering memperlakukannya dengan buruk. Pria itu berhenti sejenak, menatap ke kejauhan sebelum melanjutkan. Suatu hari, Sri menghilang tanpa jejak. Orang-orang desa mencarinya kemana-mana, tapi tak ada yang menemukan tanda-tanda keberadaannya. Pamannya bilang Sri kabur dari rumah, tapi banyak yang tidak percaya. Hingga akhirnya, beberapa minggu kemudian, seorang petani yang sedang membersihkan ladang di dekat pohon tua itu mencium bau busuk yang menyengat. Keempat mahasiswa itu menahan napas. Ketika warga menggali tanah di sekitar akar pohon, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh Sri terkubur di sana. Lisa menutup mulutnya dengan tangan. Siska merinding. Mereka yakin Sri bukan meninggal secara wajar, lanjut pria itu. Tapi karena kurangnya bukti dan tidak ada yang tahu siapa pelakunya, kasus itu akhirnya dilupakan seiring waktu. Keheningan menyelimuti mereka. Angin sore berhembus pelan, menambah suasana mencekam. Jadi, arwah Sri masih ada di sana. Suara Mita bergetar. Pria itu mengangguk. Banyak yang percaya bahwa arwahnya belum bisa pergi.
Beberapa orang yang berfoto di pohon itu kadang melihat bayangannya, persis seperti yang kalian alami. Reni merasa ada sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Pria itu terdiam sejenak sebelum berkata. Mungkin arwahnya ingin sesuatu dari kalian. Mungkin dia ingin kisahnya terungkap. Atau mungkin, dia hanya ingin diakui keberadaannya. Lisa menelan ludah. Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu sebelum semua ini semakin buruk. Siska menatap mereka dengan ragu. Apa maksud kalian? Kita mau bicara dengan arwah. Mita menggigit bibirnya. Kalau itu yang diperlukan untuk menghentikan semua ini, aku rela mencobanya. Reni menatap pria tua itu dengan harapan. Bapak tahu seseorang yang bisa membantu kami. Pria itu terdiam sesaat, lalu mengangguk perlahan. Ada seorang sesepuh desa yang tahu tentang hal-hal seperti ini. Aku bisa membawa kalian kepadanya. Keempat sahabat itu saling pandang, menyadari bahwa mereka akan melangkah lebih dalam ke dalam misteri yang menakutkan ini. Namun, mereka tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan yang menghantui mereka. Mereka harus menghadapi arwah Sri. Setelah mendengar kisah tragis Sri dari penjaga tempat wisata, mereka kembali ke kos masing-masing dengan perasaan yang bercampur aduk. Kini, mereka tahu bahwa sosok yang muncul di foto mereka bukan sekadar anomali kamera. Itu adalah arwah Sri, gadis yang dibunuh dan dikubur di bawah pohon tua. Namun, alih-alih mereda, gangguan yang mereka alami justru semakin parah. Seolah-olah, kini Sri tahu bahwa mereka telah mengetahui kisahnya. Dan ia ingin sesuatu dari mereka. Malam itu, Mita mengalami mimpi yang aneh dan mengerikan. Ia berdiri di tengah hutan yang sunyi. Di hadapannya, pohon tua yang mereka kunjungi sebelumnya berdiri dengan megah. Tetapi suasananya terasa jauh lebih mencekam. Udara di sekitarnya dingin dan berat, membuatnya sulit bernapas. Di bawah pohon itu, seorang gadis duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi wajahnya. Bahunya berguncang pelan, seperti sedang menangis. Mita mencoba mundur, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Suaranya tercekat di tenggorokan. Pelan-pelan, gadis itu mengangkat wajahnya. Itu Sri. Matanya hitam pekat. Air matanya mengalir di pipinya yang pucat. Bibirnya bergetar. Lalu ia berbicara dalam suara yang hampir seperti bisikan. Tolong aku. Mita terbangun dengan teriakan. Keringat membasahi tubuhnya, dan napasnya memburu. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia meraih ponselnya dan melihat jam di layar. Pukul 2.47 pagi. Sama seperti waktu Reni mendengar bisikan malam itu. Sama seperti waktu Sri ditemukan terkubur. Jantung Mita berdetak lebih cepat. Ia kini yakin, Sri ingin mereka melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Reni mencoba untuk tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia duduk di kelas, berusaha fokus pada dosen yang menjelaskan materi. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Dari sudut matanya, ia merasa ada seseorang yang duduk di kursi belakang kelas, persis di belakangnya. Ia bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk tengkuknya. Ia menoleh perlahan. Kosong. Reni mengerjapkan mata. Ia yakin ia melihat sesuatu tadi. Tapi mungkin itu hanya imajinasinya? Ia mencoba mengabaikannya dan kembali fokus ke papan tulis. Namun, beberapa detik kemudian, udara di sekelilingnya terasa lebih dingin. Lalu, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Aku di sini. Reni langsung berdiri dengan napas tersengal. Kursi-kursi di sekitarnya berderit pelan. Mahasiswa lain menatapnya dengan bingung. Kamu kenapa, Ren? Tanya salah satu temannya. Reni menggigit bibirnya. Ia tidak bisa menjelaskan. Ia hanya tahu satu hal, Sri benar-benar ada di sini. Sementara itu, Lisa dan Siska mengalami gangguan yang sama di kamar mereka masing-masing. Setiap malam, saat mereka mematikan lampu dan bersiap untuk tidur, mereka selalu merasa ada sesuatu di sudut ruangan. Di malam pertama,
Lisa melihatnya hanya sekilas. Sebuah bayangan wanita berdiri diam di sudut kamar, samar di bawah cahaya redup dari luar jendela. Ia berpikir itu hanyalah bayangan dari perabotan di kamarnya. Tapi malam berikutnya, bayangan itu semakin jelas. Ia bisa melihat sosoknya, rambut panjang, tubuh kurus, dan mata yang hitam pekat menatap ke arahnya dari kegelapan. Lisa langsung menyalakan lampu, dan bayangan itu menghilang. Di tempat lain, Siska mengalami hal yang sama. Malam itu, ia terbangun karena perasaan tidak nyaman. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri di dekat tempat tidurnya. Dengan tubuh gemetar, ia mengarahkan matanya ke sudut kamar. Ada seseorang di sana. Siska menahan napas. Bayangan itu berdiri diam, tapi ia bisa merasakan tatapan menusuk yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati, berharap sosok itu pergi. Ketika ia membuka mata kembali, bayangan itu sudah tidak ada. Namun, udara dingin masih terasa. Seolah-olah sosok itu belum benar-benar pergi. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul di kafe yang sama. Tak ada yang berbicara selama beberapa menit. Mereka semua tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Akhirnya, Lisa angkat bicara. Sri makin sering muncul. Yang lain mengangguk. Mita menatap mereka dengan serius. Aku mimpi ketemu dia. Dia menangis dan minta tolong. Reni menggigit bibirnya. Dia juga muncul di kelasku. Aku dengar suaranya. Siska menghela napas panjang. Setiap malam, aku merasa dia ada di kamarku. Mereka semua saling pandang. Tidak ada yang bisa menyangkal lagi. Lisa menyandarkan punggungnya di kursi dan menatap meja. Dia nggak akan berhenti sebelum kita melakukan sesuatu. Mita menatapnya. Tapi, apa yang sebenarnya dia mau? Siska menelan ludah. Mungkin dia mau kita mengungkap kisahnya. Reni mengangguk. Atau mungkin, dia ingin kita membantunya pergi. Hening sejenak. Mita akhirnya berkata, kita harus menemui sesepuh desa yang dikatakan penjaga tempat wisata itu. Mungkin dia tahu cara membantu Sri. Lisa menghembuskan napas berat. Oke, kita lakukan ini. Sebelum semuanya semakin buruk. Reni, Mita, Lisa, dan Siska kini tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari ini. Sri ingin mereka melakukan sesuatu. Dan mereka harus melakukannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, di bawah langit gelap yang dipenuhi awan kelabu, Reni, Mita, Lisa, dan Siska kembali ke kawasan wisata yang telah menghantui mereka selama beberapa hari terakhir. Kali ini, mereka tidak datang sendiri. Bersama mereka, ada seorang lelaki tua bernama Mbah Surono, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi dengan dunia gaib. Pria itu tampak kurus dengan wajah penuh keriput. Namun sorot matanya tajam dan penuh kebijaksanaan. Kalian benar-benar yakin ingin melakukan ini? Tanya Mbah Surono sambil menatap mereka satu persatu. Mita menelan ludah, tetapi akhirnya mengangguk. Kami nggak punya pilihan. Mbah, Sri terus menghantui kami. Kami harus melakukan sesuatu. Mbah Surono menarik napas dalam dan menghela pelan. Baiklah, malam ini, kita akan mencoba menenangkan arwahnya. Tapi ingat, jangan sekali-kali melawan atau menolak kehadirannya. Apapun yang terjadi, tetaplah diam dan jangan tunjukkan ketakutan. Keempatnya saling pandang, kemudian mengangguk. Mbah Surono lalu menyerahkan sebuah kantong kain berisi bunga melati, air suci dalam mangkuk tanah liat, dan beberapa lilin kecil. Kita akan melakukan ritual di bawah pohon tua itu. Sri harus dibantu untuk pergi dengan tenang. Angin dingin berhembus ketika mereka berjalan menuju pohon tua. Suasananya terasa lebih berat dibandingkan terakhir kali mereka ke sana. Ranting-ranting pohon bergoyang perlahan, seolah menyadari kehadiran. Mereka berhenti tepat di depan pohon besar itu. Cahaya bulan samar menerangi area sekitar, menciptakan bayangan menyeramkan di tanah. Mbah Surono segera menyalakan lilin dan meletakkannya dalam lingkaran kecil di depan mereka. Duduklah bersila, pegang bunga melati ini,
dan tetap fokus. Katanya dengan suara tenang namun tegas. Mereka menurut. Mbah Surono mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar lembut, tetapi setiap kata yang diucapkannya terdengar penuh makna. Saat doa-doa itu bergema, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Angin mulai berhembus lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan, dan ranting-ranting bergoyang dengan suara gemerisik yang semakin keras. Lisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Mita menggenggam erat bunga melati di tangannya. Reni berusaha tetap fokus, meskipun jantungnya berdebar kencang. Dan kemudian, Siska mulai bergetar. Awalnya, Siska hanya menunduk dengan tubuh sedikit berguncang. Tetapi, dalam hitungan detik, ia mulai menangis. Suaranya lirih, penuh kesedihan. Mbah Surono segera menatapnya. "Jangan sentuh dia," perintahnya kepada yang lain. Siska mendongak. Matanya tidak lagi seperti mata Siska yang mereka kenal. Sorotnya kosong, penuh kesedihan dan ketakutan. Lalu, dari bibirnya yang gemetar, keluar suara yang tidak seperti suara Siska. "Aku tidak bersalah." Air mata mengalir di wajahnya. Ia terisak. Bahunya berguncang seolah menanggung beban yang berat. "Aku ingin pulang. Aku ingin pulang." Mita menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Lisa mencengkeram lengan Reni dengan erat. Sri telah masuk ke dalam tubuh Siska. Mbah Surono segera meraih air suci dan mulai memercikannya ke Siska. "Wahai arwah yang tersesat, jika kau benar Sri, katakan apa yang kau inginkan." Siska, atau Sri, menatap mereka dengan mata yang kini penuh air mata. Bibirnya bergetar. "Aku tidak bersalah. Aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin pulang." Tiba-tiba, tubuhnya menegang dan bergetar lebih keras. Teriakan panjang keluar dari mulutnya. Dan saat itu juga, di bawah pohon tua, sosok Sri muncul. Udara di sekitar mereka mendadak membeku. Perlahan, di antara kabut tipis yang tiba-tiba muncul, sosok seorang gadis berdiri di bawah pohon tua itu. Ia mengenakan pakaian lusuh yang penuh tanah, rambutnya panjang dan kusut, wajahnya pucat dengan mata hitam pekat yang penuh luka. Namun, kali ini, ia tidak terlihat menyeramkan. Ia tampak sedih. Tatapan matanya tertuju pada mereka, terutama pada Siska yang masih kesurupan. Mbah Surono menutup matanya sesaat, lalu berkata dengan lembut, "Sri, jika kau masih di dunia ini karena ingin menyampaikan sesuatu, katakanlah sekarang. Kami ada di sini untuk membantumu." Sosok Sri terdiam beberapa saat, lalu ia menunduk. Sebuah senyuman tipis terukir di wajahnya. Angin bertiup lebih kencang. Lilin-lilin yang menyala tiba-tiba berkedip, hampir padam. Kemudian, suara lembut keluar dari bibirnya. "Terima kasih." Sejenak, waktu terasa berhenti. Lalu, dalam embusan angin yang semakin kencang, sosok Sri perlahan menghilang. Seketika, Siska terkulai lemas. Lisa dan Mita segera menangkapnya sebelum ia jatuh ke tanah. Mbah Surono menutup matanya, lalu menengadah ke langit. "Dia sudah pergi," gumamnya pelan. Angin yang tadinya berhembus liar kini perlahan mereda. Suasana di sekitar pohon tua terasa lebih tenang. Seolah-olah, beban yang selama ini mengikat tempat itu akhirnya terlepas. Reni, Mita, Lisa, dan Siska duduk terdiam, masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Mbah Surono memandang mereka dengan senyum kecil. "Sri akhirnya bisa pergi dengan tenang. Kalian telah membantunya menemukan jalan pulang." Siska, yang kini sudah sadar sepenuhnya, menatap pohon tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku bisa merasakan kesedihannya. Dia hanya ingin ada yang mendengarkan ceritanya." Mita mengangguk. "Dan kita sudah melakukannya." Lisa menghela napas panjang. Semoga dia benar-benar tenang sekarang. Reni menatap langit malam yang mulai cerah. Bintang-bintang kini tampak lebih terang. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan mereka ke tempat ini, ia merasa lega. Mereka akhirnya membantu Sri pergi. Dan yang lebih penting,
Mereka telah terbebas dari gangguan yang menghantui mereka selama ini. Malam setelah ritual di bawah pohon tua, mereka kembali ke kos masing-masing dengan perasaan lega yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi perasaan berat yang mengikuti mereka. Tidak ada lagi bisikan di malam hari. Tidak ada lagi jejak kaki basah di lantai. Tidak ada lagi bayangan di cermin atau sosok yang berdiri diam di sudut kamar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, mereka bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Reni kembali fokus pada tugas-tugas kuliahnya. Mita bisa tidur tanpa dihantui ketakutan. Lisa kembali aktif di organisasi kampus, dan Siska bisa kembali ceria seperti biasa. Mereka jarang membicarakan kejadian itu lagi. Seolah-olah semua hanya mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Namun, di dalam hati, mereka tahu bahwa apa yang mereka alami benar-benar terjadi. Kadang, saat melewati tempat-tempat sepi, Reni masih merasa ada yang memperhatikannya. Mita, yang awalnya suka bercanda tentang hal-hal mistis, kini memilih untuk lebih berhati-hati. Lisa dan Siska, meskipun tidak lagi melihat bayangan, masih merasa sedikit gelisah saat sendirian di kamar. Namun, mereka meyakinkan diri bahwa semuanya telah selesai. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Suatu sore, Lisa sedang bersantai di kamarnya. Ia menggulir layar ponselnya, melihat kembali galeri foto yang penuh dengan momen-momen bahagia bersama teman-temannya. Tanpa sadar, ia sampai pada foto yang mereka ambil di depan pohon tua itu. Seketika, ia terdiam. Matanya membesar, tubuhnya menegang. Sosok Sri tidak ada di sana. Jantung Lisa berdegup lebih cepat. Tangannya sedikit gemetar saat ia memperbesar foto itu, berusaha mencari tanda-tanda kehadiran Sri. Namun, tidak ada. Padahal, sebelumnya, jelas terlihat sosok wanita pucat berdiri di antara mereka. Lisa menggigit bibirnya. Apakah ini berarti Sri benar-benar telah pergi? Ataukah ada sesuatu yang lain? Perasaan gelisah kembali menyelimutinya. Ia segera menghubungi Reni, Mita, dan Siska. Gue harus ketemu kalian sekarang. Ada sesuatu yang harus kalian lihat, katanya dengan suara tegang. Mereka berkumpul di kafe yang sama seperti sebelumnya. Lisa menunjukkan foto itu kepada mereka, dan reaksi mereka semua sama, terkejut dan bingung. Ini nggak mungkin, kata Reni pelan. Mungkin memang dia sudah pergi. Mita mencoba berpikir positif. Tapi Lisa menggigit bibirnya. Kalau dia benar-benar pergi, kenapa rasanya kayak ada sesuatu yang masih belum selesai? Siska merinding. Ia ingat betul wajah Sri saat kesurupan di tubuhnya. Aku tidak bersalah. Aku ingin pulang. Siska menghela napas. Gue juga ngerasa gitu. Kayak, entah kenapa, meskipun kita udah bantu dia, ada sesuatu yang masih janggal. Mereka terdiam sejenak. Apakah benar Sri telah menemukan kedamaian? Atau mungkinkah arwahnya hanya sedang menunggu seseorang yang lain? Lisa menutup ponselnya. Mungkin kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Mita menarik napas dalam. Yang penting, kita udah melakukan yang terbaik. Reni mengangguk. Dan semoga, apapun itu, dia nggak akan kembali lagi. Siska tersenyum kecil. Iya, semoga ini benar-benar akhir. Mereka saling menatap dan mengangguk. Namun, jauh di dalam hati mereka, ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Dan di luar sana, di bawah pohon tua yang kini kembali sunyi, angin berhembus pelan, membawa bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang masih mau mendengarkan.
Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.